Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Adista Feratantia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen bab 10. Bab 10 tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral sendiri adalah institusi sosial dengan sejahtera dan seperangkat aturan. Yang kedua adalah etika. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, dan teladan yang mengarahkan yang memasuk pada seseorang atau individu. Setiap individu bertanggung jawab atas perilakunya. Yang ketiga, hukum. Perilaku formal yang diterapkan oleh otomatis yang berwenang seperti pemerintah atau subjek atau warga negara. Undang-undang komputer di Amerika Serikat. Undang-undang di Amerika Serikat mulai ditetapkan berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit data yang dipegang oleh pemerintah, privasi, kesejahteraan komputer, dan peranti lunak yang merupakan fokus utama mereka. Hak dan batasan data. Undang-Undang Kebiasaan Informasi tahun 1966 memberi keluarga negara dan organisasi Amerika Serikat hak terhadap akses data yang dipegang oleh pemerintah federal dengan beberapa perkecualian. Yang kedua, Undang-Undang Pelaporan Kredit yang wajar yang berkaitan dengan pengaruh kredit data. Yang ketiga, Undang-Undang Hak Privasi Federal yang membatasi pemerintah federal untuk melaksanakan penyidikan catatan-catatan bank. Privasi. Pemerintah federal mengecankan Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik, namun undang-undang ini hanya menyangkup komunikasi suara. Undang-undang ini ditulis pada tahun 1986 agar mencangkup data digital, komunikasi video, dan surat elektronik. Kejahatan komputer dibagi menjadi dua undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Keamanan Usaha Kecil dan Pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Pengakses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui Komputer. Yang pertama, Undang-Undang Keamanan Usaha Kecil dan Pendidikan. Ditetapkan oleh Dewan Penasihat Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan. Dewan ini bertanggung jawab memberi nasihat kepada Kongres mengenai masalah yang berhubungan dengan kejahatan komputer. Yang kedua yaitu Undang-Undang Pengakses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui Komputer, menetapkan bahwa merupakan salah satu kejahatan federal jika seseorang mendapatkan akses tanpa otoritas atau informasi yang berhubungan dengan pertahanan negara atau hubungan luar negeri. Undang-undang ini menegakkan tindakan pidana. Peranti lunak. Pada bulan Juli 1988, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Kasus ini dikenal sebagai State Street Decision. Undang-undang paten peranti lunak di Eropa. Parlemen Eropa mengusulkan agar standar paten peranti lunak yang lebih ketat dibandingkan standar di Amerika Serikat ditetapkan. Undang-undang privasi pribadi dan di Republik Rakyat Cina, para aktivis privasi pribadi di Cina menuntut tindakan peraturan yang akan melindungi data pribadi seperti tingkat pendapatan, pekerjaan, situasi, pemerintah. Cina fokus penggunaan komputer ini dari internet. Meletakkan moral, etika, dan hukum pada tepatnya. Kebutuhan akan budaya etika dibagi menjadi dua, yaitu bagaimana budaya etika itu sendiri ditetapkan, dan yang kedua alasan dibalik etika komputer. Alasan dibalik etika komputer ada alasan pentingnya etika komputer, yang kedua hak sosial dan komputer, yang ketiga hak privasi, yang keempat hak untuk menetapkan keakuratan,
Yang kelima, hak kepemilikan. Dan yang keenam, yang terakhir adalah hak mendapatkan akses. Audit informasi, ada audit internal, audit dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Sedangkan audit internal melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Menerapkan etika dalam teknologi informasi. Ada dua, yaitu kode etik dan etik CEO. Kode etik ini perilaku profesional ACM, keharusan moral untuk moral umum. Yang kedua, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Yang ketiga, keharusan kepemimpinan organisasi. Yang keempat, kepatuhan terhadap kode. Yang kelima, kode etik dan praktik rekayasa peranti lunak. Yang keenam, pendidikan etika komputer. Pengaruh Sarbanes-Oxley ada tiga, yaitu SOX 404, XOX 409, dan XOX dan COVID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.